Berani saya lari ke GBK, cuman di atas mobil larinya. Gimana itu? Bukan lari ya. Gini-gini aja, cuman mobilnya jalan. Jedak jeduk, bikin jedak jeduk. Aspal City yang pasti nih. Setoran hafalan. Iya. Nah, Setoran hafalan. Kayak Islam banget ya. Coba lah teman-teman, belikan abang ST Solo. Iya. Iya. Ini lagi mana video-video? Iya. Ya Allah, minum. Gen Z One. Halo. Oke guys, kita kembali lagi. Kembali di mana nih kan? Kita masih tempat yang sama nih. Masih sama di Gen Z One. Wih. Nah, lanjut Nah, gang. gue udah kita tabrakan banget. Nah, kita kan kemarin abis liburan nih. Betul. Kita udah lama nggak buat konten. Nah, dan kita melaksanakan Idul Fitri. juga Nah, makanya kita dari situ kita ya stop dulu aja. Makanya sekarang kita baru berkesempatan ketemu lagi di sini ya guys. buat teman-teman semua biar untuk menemani hari-harinya. betul. Bener. Betul sekali. Kan Idul Fitri. Ah. Minal aidin kali ya. Betul, kita teman-teman ya. minal izin ke teman-teman. Teman-teman menjawab dalam hati aja. Ya, ya bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kali ini kita akan melakukan podcast lagi dan kita akan mengobrol sama salah satu teman kita atau narasumber kita. Boleh perkenalkan diri, Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hamidah. Hai. Kebetulan Hamidah, kamu angkatan berapa? Kebetulan kayaknya kita seangkatan gak sih? 2022. Oh iya. Kamu prodi Iya. apa emang ya? Prodinya ilmu komunikasi dong. Ngomong soal ilmu komunikasi, ini kan kita semua ilmu komunikasi nih. Ya. Tapi ada orang nih yang bilang, prodi ilmu komunikasi itu prodi paling aman. Pada setuju kagak lo? Prodi paling aman. Amannya Nyari karena aman. Kayak katanya karena paling gampang. Ih, Allah. karena gue nggak bisa gimana ya? Ya pokoknya kalau pendapat gue sih, gue suka sama komunikasi itu karena ya banyak pelajaran yang gue suka kayak kamera, Benar. atau public speaking, kayak gitu-gitu pembelajarannya. Makanya kenapa pendapat gue lebih suka komunikasi karena itu. Coba kalau menurut Kak Hamidah, Benar. Menurut aku sih komunikasi itu penting gak sih? Kayak ibarat kata sebuah hubungan aja tanpa komunikasi bisa rusak. itu Iya kan? kita sehari-hari tuh harus berkomunikasi kan? Nah iya itu dia. Kalau misalnya kita nih gak bisa komunikasi, loh gimana miskom? Benar. Masa kita telepati? Nah itu. Gak mungkin kirim surat pakai burung kan? Iya. Mungkin. Pakai buruk. Ya, Betul, kencengan ya. betul. Kencengan. Nah, Iya. kita ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang seru nih. Apa untuk dipertanyakan oleh Kak Hamidah. Ini sih kita sambil ngobrol-ngobrol aja santai ya. Menurut Kak Hamidah itu sosmed untuk Gen Z di era sekarang itu seperti kayak second akun itu harus bener buat close friend atau ya biasa aja nggak sih? Oh, kalau dari aku pribadi ya nih, kalau dari gue pribadi sih, kalau misalkan dari akun second sendiri mungkin ada sebagian orang yang membuat close friend. Tapi kalau akun saya itu nggak ada close friend karena kalau misalkan udah masuk jadi akun second ya berarti dia udah termasuk teman dekat gitu. Jadi yang semua yang followers yang ada di akun second berarti dia harus tahu cerita kegiatan sehari-hari saya. Ya gitu. betul. Lebih akrab lah. Iya betul. Oh, second akun tuh emang buat yang orang akrab-akrab doang. Iya. Oh, Berarti soalnya beda sama first akun gitu ya. Benar. Kalau first akun kayak lebih ya, banyak ya, lebih luas. First akun tuh kalau kata gue ya buat relasi nggak sih? buat relasi bisa, buat ngincer orang juga bisa. Ngincer orang. Aduh. Siapa Udah, sih yang lagi udah. diincer? Udah. Itu Eh. rahasia cewek sih sebenarnya. Si cewek. Buat branding juga bisa, Itu dapur sebenarnya. Benar. Nah, di sosial media itu kan banyak kegunaannya ya. Ada Iya. positifnya dan negatifnya juga ya. Ya, benar. Sosial media itu bisa kita buat dalam pekerjaan, seperti kayak melakukan konten-konten, betul nggak sih kayak gitu? Betul, apalagi zaman sekarang tuh era digitalnya kuat banget ya. Apalagi sekarang Gen Z sekarang tuh jago banget ngedit. Iya. Benar. Pakai CapCut. Nah,
Jedak jeduk. Tapi itu seru sih. Apa nanti kita bikin velocity bareng? Boleh. Nanti. Iya, boleh. Abis ini ya, abis ini. Oke Gan, jadi berarti Gani dan Kak Hamida ini tahulah banyak kegunaan untuk sosial media itu apa, seperti pekerjaan atau melakukan hal-hal konten yang lain gitu. Tapi selain itu ya, Kak Hamida itu kesibukannya apa sih selain kuliah, entah bekerja atau suka hal-hal yang lain apa itu? Mungkin kebetulan kalau buat saat ini aku juga kuliahnya sambil freelance kali ya, ada freelance di suatu tempat gitu. Jadi host live dong. Spill project kakak. Yang keranjang kuning Iya gitu ya? betul itu dia. Yang orang udah di spill berulang-ulang masih nanya terus, itu saya yang menjawab. Sabar ya. banget. Itu tapi Kakak. itu gue penasaran loh. Itu kerjanya berapa lama sih? Kalau aku pernah sehari itu sampai live 12 jam. Bayangin. Lebih dari orang 12 jam. Bayangin. Bulan puasa aus ngomong, bayangin. Astaga. Itulah. Produk apa sih emang? Produknya ada deh. Aku jual skincare. Oh, Wih. soal skincare. Soal kecantikan berarti ya. Betul. Kalau muka gue nih kan muka gue keringet berlebih ya. Mau langsung putih kayak gitu pakai apa ya? Pakai apa? Pakai tepung. Tepung rose bre. Pakai tepung. Itu mau jadi ini ya, gue mau jadi badut ya. Plus dan minusnya minusnya gimana? dalam soal bekerja di saat lu sedang kuliah itu apa? Sebenarnya plus minus pasti ada. Ya, Kalau ya. dari segi minusnya sendiri mungkin kadang suka kewalahan ya sama yang namanya tugas. Ya kan apalagi kan kita kalau di akhir-akhir ini kan tugasnya banyak kan kelompok. Nah kadang tuh susah ngatur waktunya. Tapi kalau minusnya di saat orang-orang mungkin yang belum punya relasinya seluas yang udah kerja, itu adalah minus yang saya udah lakuin sekarang sih gitu. Mantap. Terus yang pastinya setiap bulan cuan bos. Cuman bos. Money Cuman, bro. bos. Yang penting mendapatkan Yang paling penting money, kan bro. cuan. Iya, benar. Itu Gen Z kenapa Bener. harus butuh cuan ya? Karena untuk kesenangan dia sendiri. Ya, self reward katanya. Ya, Benar. bisa. Makanya Self-reward. saya tuh paling nggak suka ya kalau misalnya ada orang yang bilang Gen Z itu lemah. Ya, Tunjukin. Lemah-lemah ya kita soalnya pakainya digital. Betul. Nah, ya kan? Orang-orang nggak lihat ya. Iya. Berarti- kita beda generasi aja kan sebenarnya Iya, tuh. Selain kegiatan bekerja, apalagi Hamida yang dilakukan sehari-hari? Selain Paling kuliah, bekerja. melakukan ini kali hobi kalau setiap Iya. minggu. Entah itu mungkin weekend. saya lari. Bisa loh saya lari sendiri ke GBK. Temen saya udah ada buktinya. Berani nggak? Kalau saya sih Nggak berani. berani. Saya lari ke GBK. Cuman di atas mobil larinya. Gimana itu? Bukan lari ya. Gini-gini aja, cuman mobilnya jalan. Tiba-tiba sampai GBK aja tuh. Kalau menurut Kak Hamida nih ya, Ya. Gen Z itu kan banyak hobi ya, banyak hobi yang dilakukan ya dalam olahraga. Apa sih Gen Z sekarang yang disukai itu, hobinya itu apa ya? Menurut Kak Hamida? Hobinya banyak sih ya. Kalau dari Gen Z yang saya lihat, ada yang hobinya suka kulineran. Jedak jeduk, bikin jedak jeduk. Velocity yang pasti nih. Setoran hafalan. Iya. Nah, Setoran hafalan. Kayak Iya. Islami banget ya. Terus ada juga nih yang sukanya itu nongkrong-nongkrong bareng temen-temen. Banyak sih Berarti sebenarnya. nongkrong doang dia, nggak duduk ya? Iya, nongkrong aja. Aduh, Gen Z emang aneh-aneh ya. Tapi unik kan? Unik Iya, sih. iya. Unik. Jadi berarti itu hobinya Gen Z itu nggak cuma satu ternyata ya, banyak yang dilakukan Banyak. kegiatannya sehari-harinya. Nah, kalau lu apa sih Del? Hobi lu Del? Kalau gua nge-gym sih. Anjir. Alhamdulillahnya gua sekarang lagi melakukan nge-gym ya biar kayak ini si om gua Derai. Daerah. Itu. Biar kayak sepupu gua aja si Bre. Biar dari itu kelihatan badannya tuh enak. Rutin tapi nge-gym-nya. Seminggu 3 kali. Wes. Betul. Berarti nggak sesuai mood ya? Ya. Karena kan kita juga diajari sama coach. Kan kita kan sebulan tuh kita berapa kali tuh kehitung juga. Nah seminggunya tuh per 3 kali seperti itu. Coba ototnya mana Del? Wih. Wes. Udah jarak sampai nggak jangan-jangan ya? Jangan ya. Sengaja gue pakai baju yang rada-rada gombrang gini tuh biar nggak terlihat ngepres otot gue gitu. Jadi malu juga gue kalau di depan kamera Diliatin ya? gitu. Jadi ya
kita santai-santai aja dulu. Apa yang mau kita obrolin ya buat seru-seruan kita aja untuk para pemirsa yang menonton kita di sana. Benar. Di aplikasi TikTok gitu ya, penjualan yang di aplikasi TikTok tuh. Lu kan salah satu pekerjaannya ya dalam melakukan host ya. Gimana sih menurut lu gitu ya dalam melakukan kayak live dalam pekerjaan di TikTok tuh sebagai host? Apa aja gitu? Ada targetnya nggak sih dia? Kalau untuk target mungkin setiap perusahaan pasti ada aja ya. Tapi kebetulan selama 2 tahun ini saya kerja pindah-pindah itu nggak ada targetnya sih. Jadi kayak ya udah live-nya Kagak ada deh. Kagak ada isinya. Gitu sih. Oh, enggak gitu. Tapi enaknya nih sekarang itu kalau misalkan nih ya buat kalian yang misalkan kayak iseng-iseng aja tuh kadang ada loh kayak misalnya kita bikin video Velocity ditaruhin keranjangnya itu ada aja yang beli. Jadi kita rebahan, duit mengalir. Sebenarnya enaknya. Cair bro. Iya bro, makanya dari itu sekarang tuh banyak yang pada mau jadi afiliator. Gitu sih sebenarnya. Tapi lu sebelumnya lu kayak naruh CV dalam pekerjaan itu nggak sih atau emang lu orang dalam gitu? Contoh ya, apa emang lu kayak daftar pekerjaannya itu gimana? Sebelum lu melakukan host live di TikTok itu? Kebetulan sejauh ini masih aman sih nggak pakai orang dalam. Alhamdulillah. Ini lewat aplikasi aja. Aplikasi. Iya. Itu Info awal locker. mulainya. Iya awal mulanya dari aplikasi, terus nanti kena relasi kan, jadi kayak lu mau nggak jadi host, mau nggak gitu. Tapi kalau buat sejauh ini kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kayak misalkan mau nggak ada locker nih gitu, ntar dimajuin. Langsung gitu. diajuin. Banyak juga pandangan tentang orang yang live TikTok sambil minta-minta gift itu gimana ya Kak Hamidah? Red IG tuh kayak sekarang. Iya sih. Guys mau give you. Yang dikasih paus bargoy gitu ya. Iya. Sebenarnya gimana yang ngeliatnya mungkin kita nggak bisa sih ya ngejudge kayak siapa tahu itu emang pekerjaan dia. Cuma kalau dari saya kayak mungkin agak gimana gitu nggak sih orangnya tuh kayak kok dia bisa minta-minta itu secara nggak langsung minta-minta online nggak sih? Ya. Tapi ini balik lagi ke yang host live TikTok Ya. tuh. Lu awal mula kenapa mau host live itu kenapa? Mungkin karena itu awal banget jadi host itu 2022 ya, pas banget nih. Jadi udah mulai kita kuliah semester 1 tuh saya udah mulai nyari-nyari karena mungkin pas banget di tahun itu tuh ya adalah kekacauan life after breakup, bro. Yo. Jadi kan galau tuh ya. Bro. Sedih tuh Privasi, sedih. bro. Jadi apa aja dihajar ya? Iya, apa aja pas banget di situ loker di sosmed itu kebanyakan host live. Nyoba lah dari situ. Coba Kak Hamidah diminum dulu aja. Oh iya, makasih ya sebelumnya ya. Ini kru kagak nyiapin minum apa ini? Ini kagak ada ini sebenarnya ini. Astaga. Kagak disiapin ini. Pelit amat. Gen Z gini ya banyak gimmicknya ya. Gua terbalik ini. Jadi seperti itu. Iya. Tapi dimulai dari kegabutan itu sekarang tuh jadi kayak nggak bisa lepas gitu kayak kalau sebulan nganggur ini kayak ngapain ya gelisah galau merana gitu. Udah jadi kebiasaan Galau. gitu. ya. Betul. Jadi Saya seminggu dikasih libur aja nggak mau. Pak kenapa sih saya dikasih libur? Makanya uang lu cair mulu itu ya. Karena lu nggak pernah mau libur. Iya benar. Tapi pas lu Kacau. puasa sampai lebaran itu lu ada libur gak? Libur seminggu sekali. Seminggu sekali pas lagi puasa. Iya. Oh iya Kak Hamidah, gue juga kayak kepo sih ya gue sebagai namun serepetan Gen Z gue. Jadi pengen tahu aja gitu pembahasan bisnis MLM bagi Gen Z di era sekarang ini itu gimana sih? Apa yang pendapat lu ingin sampaikan? Ya lu kan ini kan pekerja keras banget. Keras banget. Iya keras banget. Keras banget. Batu. Apa tuh yang lu tahu deh? Sekilas info. Iya sekilas info aja deh. Ya, mungkin ini juga termasuk kayak pengalaman juga kali ya. Mungkin sempet ada lingkungan teman saya yang kayak gitu. Mungkin karena mungkin kitanya itu mahasiswa ya kan. Pasti semua orang butuh duit gak sih? Betul. Diiming-iming gini. Kamu jual aja laptop kamu, jual 4 juta. Nanti sebulan kamu bisa dapat 10 juta loh. Kalau kita yang logikanya belum main kan kayak lumayan banget gak sih 10 juta gitu. Cuma modal ngajak orang aja gitu kan. Iya. Nah, cuma diiminginnya nih brand nih kita jual skincare katanya nih. Cuma kalau dari aku kayak masa iya sih logikanya kayak kalau emang iya pasti semua orang bisa jadi kaya nggak sih? Betul. Kalau Benar, setiap orang punya duit 10 juta dalam per bulan dan ternyata net apa coba?
Jong langsung jong. Oke, ternyata itu ya teman-teman ya. Mungkin gak semua orang tahu tentang bisnis itu juga sih ya. Makanya kita ya sekilas info aja. Karena sangat gitu aja. menggiurkan ya. Iya. MLM. Aduh, gue lu pernah nggak sih sempet ditawarin gitu MLM? Pasti ada aja nggak sih setiap ada kampus? aja. Ada aja korbannya juga. Gue pernah, bener. Apa tuh lu suruh jual apa? Kalau gue ditawarin, emang dengan iming-iming teman gue ngajak, Gan nongkrong yuk, nongkrong, kata gue, oke ayo gitu. Waktu itu gue nongkrong, kan sama gue di Bintaro ya, gue dari Bintaro ke Tebet, ya Allah kata gue samperin karena emang udah lama gak ketemu kan, tiba-tiba ya udah nongkrong nih, set, tiba-tiba, nih Gan gue jualan ini. Ya itu namanya marketing kawan, aduh. Tiba-tiba kata gue, TB ditawarin kok. Kata gue Ya, jual. seperti itu ya pokoknya. Bisnis Parah. sekilas MLM seperti itu guys. Jadi ini gue juga pengen lebih tahu aja tentang kayak live TikTok sebagai host tuh apa aja. Karena gue sendiri tuh masih belum kayak nyampe gitu ya tentang pekerjaan di sosial media gitu. Makanya tuh gue kayak mungkin Kak Hamidah kan udah kayak bekerja di situ ya. Jadi gue kepo sedikit lah untuk menanyakan hal-hal itu. Gimana sih ya? iya, udah berapa tahun sih? Karena gue juga butuh cuan juga sih, karena itu cuma sosial media dan kita bekerja di situ guys. Iya benar. Benar. Pokoknya zaman sekarang tuh emang era digital tuh sosial media tuh kuat banget ya buat nyari duit. Nah kalau jadi host live, tantangannya itu harus sabar. Karena pasti setiap customer nanya itu aja. Kita baru kelar nih spill etalase 1, baru banget naro. Itu barang baru mau Kak, ditaruh. itu di etalase 1 baru coba muncul lah, dikasih iya. lihat lagi Kak. Kak, aku baru datang Kak, coba spill etalase 1 lagi lah. Kalau orang nggak sabar ngamuk-ngamuk. Tapi kan kita harus sabar. Berarti kesabaran lu, udah mendukung banget deh ya. Ya betul sekali. Tapi gue mulai tertarik loh sama host live gitu. Mau nyoba? Iya, gue mau nyoba gue di live gue sendiri. Boleh. Jualan pisang goreng gitu gue mau nyoba aja gitu. Biar kayak kita pede di kamera untuk berbicara. Iya. Tapi zaman sekarang tuh di Gen Z tuh pre-loved sih paling ini. Pre-love, jual barang yang dia punya sendiri. Iya, paling kalau lagi scroll tuh pasti lagi pre-love. Gue sendiri juga gue pre-love kok. Karena gue juga suka banget yang namanya barang thrifting. Itu gue suka barang-barang seperti itu ya. Biasanya Karena vintage, ada salah satu barang vintage yang gue sukain. Jadi itu kayak kita ada effortnya lah buat nyari barang vintage itu ke berbagai daerah atau toko-toko atau pasar yang berada di Jabodetabek seperti itu. Nah makanya kan siapa tahu gue bisa belajar sama Kak Hamidah tentang host live TikTok. Jadi kan gue nggak perlu kayak jual nawar-nawarin orang, gue live aja sendiri, ya kan, betul nggak sih? Benar, enakan kayak gitu malah dari rumah ya kan. Iya. Modal handphone, lighting, udah kita ngomong depan. Iya sekarang makin gampang ya nyari cuan ya. Makanya Cuma kata modal gua. HP. Benar. Tuh. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, Minum dulu Kak Hamidah. Iya, makasih. Ini beneran nggak ada ini. Aduh. Tapi kosong ini guys, kosong. Dari tadi Ini kayaknya orange juice-nya masih di blender sih ini masih. Ini lagi malah video-video. Iya. Ya Allah, minum. kita emang Ini udah- podcaster yang suka bercanda-bercanda gitu ya. Jadi sedikit komedi teman-teman. Sabar lah teman-teman, kita hanya komedi teman-teman. Sabar. Kayaknya puasanya udah kelar ya. Iya. Sama kayak lagi puasa ini. Aduh. Pantas ini udah kayak seret banget gitu. Jadi tuh, aduh kru-kru yang di sini tidak membantu kita teman-teman. Aduh. Dia udah sefrontal ini ya sindirannya. Coba lah teman-teman, belikan abang ST Solo. Iya tuh. Aduh. Ya seperti itu ya, makanya ya mungkin nanti selanjutnya gue bisa belajar sama Kak Hamidah sendiri tentang pekerjaan di sosial media. Karena kita sebagai nggak tahu, bahasanya kita masih awam lah ya, tentang pekerjaan di sosial media. Makanya kita harus belajar juga guys sama Kak Hamidah. Karena dia yang sudah melakukan dah ya, berpengalaman juga dalam hal pekerjaan di sana. Oke Kak Hamidah, jadi gue banyak terima kasih karena sudah mau ngobrol sama kita. Yang kayaknya gimana ya nih. Nggak bisa terucap, gue tuh Sedih kalau diomongin sedih. Kenapa sih ya kalau kita bertemu selalu ada perpisahan? Aduh. Selalu datang Akan pergi.
Lewatkan. Ah itu zaman-zaman Udah. gue SMA itu. Iya, bener. Oke, jadi Buat Kak Hamidah, thank you banget ya udah mau dateng. Iya. Thank you juga udah ngasih ilmu-ilmunya, info-infonya. Thank you banget. ya nanti sih di balik layar gue akan mencoba ngobrol lebih lanjut tentang pekerjaan itu karena gue juga membutuhkan cuan untuk menafkahi Wah, siapa nih? bebek-bebek gue. Dagang Seperti itu guys. Jadi ayam-ayam gue, bebek-bebek gue tuh harus gue nafkahi juga. Jadi gue banyak-banyak terima kasih sama Kak Hamida sudah berkenan ngobrol di sini dan datang di sini. Gua Ferdian Herlambang dari Ilmu Komunikasi. Dan gua Gani dari Ilmu Komunikasi. Dan gua Hamidah dari Ilmu Komunikasi. Nah, kita ada sesuatu hal yang harus kita ucapkan. Apa tuh? guys? Apa tuh? Ini kita punya tagline. Apa tuh? Gen Z One for everyone. Nah, kita langsung bareng-bareng. Cuma kodel dulu. Gen Z One, kita langsung. Nah, jadi tuh gua For everyone. Iya, for everyone. mensuarakan Gen Z One. Nah, Yap. lu berdua ngomong for everyone. Oke. Oke guys, kita ada kamera masing-masing ya guys. Siap. Oke teman-teman dan kru-kru yang menonton kita dan lain-lainnya. Oke, jangan lupa selalu tonton kita di podcast ini dan di sini gue selalu berkata Gen Z One for everyone. Gen Z One for